Shalom, selamat pagi. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam renungan Rabu Teduh pada pagi hari ini. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar dari renungan firman Tuhan dari 3 orang yang dipakai Tuhan luar biasa dalam kisah di Alkitab, yaitu dari Mesak, Sadrak, dan Abednego. Saya percaya kita semua tidak asing dengan cerita ini. Cerita di mana ketika mereka harus dilempar ke perapian yang menyala-nyala karena mereka tidak mau mengikuti perintah raja untuk menyembah patung dan dewa-dewa emas yang dibuat oleh raja saat itu yang memimpin dalam pemerintahan mereka. 3 orang ini 3 orang yang sangat luar biasa. Kita mau belajar dengan tema kita pada bulan ini, iman yang teguh. Kita akan lihat bagaimana keteguhan iman pada akhirnya membuat iman kita menjadi dewasa, membuat iman kita menjadi berani. Kita tahu Raja Nebukadnezar waktu itu memerintahkan seluruh rakyat, seluruh pemimpin yang ada di bawahnya untuk menyembah patung-patung yang dibuat patung-patung yang dibuat saat itu oleh dia. Dari Daniel 3 ayat yang 14 berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Ayat 15 berkata, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Itu ancaman yang diberikan kepada Mesak, Sadrak, dan Abednego saat itu. Jika mereka tidak mau mengikuti perintah raja saat itu, mereka akan langsung dicampakkan, akan langsung dilemparkan, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Artinya ada hukuman, ada sesuatu yang akan mengancam kehidupan mereka, mengancam nyawa mereka. Tapi ini yang luar biasa, di ayat 17 dan 18 mereka berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu yang raja. Ada iman yang mereka nyatakan. Mereka belum dilemparkan ke dalam perapian, tapi dengan iman mereka berani berkata, mereka bisa berkata, Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Demikian kiranya kita boleh meneladani iman mereka dalam kehidupan kita secara pribadi. Ketika kita memiliki persoalan, masalah apapun yang ada dalam kehidupan kita, maka kita bisa katakan, Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, sanggup melepaskan kita dari setiap sakit penyakit, sanggup melepaskan kita dari segala persoalan, sanggup melepaskan kita dari segala hal yang membelenggu kehidupan kita. Tapi bukan hanya sampai di situ, ini yang lebih luar biasa lagi. Di ayat 18 dikatakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Dengan iman yang teguh, dengan landasan, dengan dasar iman yang teguh, mereka bisa memiliki iman tanpa syarat kepada Tuhan. Artinya ketika Tuhan mau menolong, ya memang itu iman mereka, memang itu yang diharapkan oleh mereka. Tapi ini yang luar biasa, yang membuat iman seseorang menjadi begitu dewasa, tidak kekanak-kanakan ketika kita mampu berkata, bahkan ketika Tuhan tidak menolong pun, saya tetap akan menyembah Tuhan. Saya tidak akan menyembah Tuhan lain, saya tidak akan menyembah dewa-dewa, saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang saya dapat di dalam kehidupan saya akan terus berjalan bersama Tuhan. Demikian kiranya juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita berdoa, menaruh iman pengharapan kepada Tuhan. Tapi ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, ketika kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, seringkali kita kecewa.
Seringkali kita meninggalkan Tuhan, seringkali kita melihat hanya kepada sesuatu yang membawa kebaikan menurut kehidupan kita, sehingga akhirnya seringkali kita melupakan apa yang sudah Tuhan ciptakan, apa yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita, dan bahkan kita seringkali meninggalkan Tuhan. Tapi saat ini kita mau sama-sama belajar pada renungan pagi hari ini, kita mau sama-sama bertumbuh dalam iman yang teguh, sehingga iman kita menjadi iman yang dewasa, iman yang tanpa syarat kepada Tuhan. Artinya ketika saat ini kita sedang sakit, ada dalam persoalan, ada dalam permasalahan, ada dalam pergumulan yang berat sekalipun, kita percaya Tuhan pasti akan melepaskan kita. Tuhan pasti akan menyembuhkan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Tapi seandainya tidak, kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau terus tumbuh menjadi dewasa. Kita harus memiliki landasan iman yang teguh. Ketika iman yang teguh ada di dalam kehidupan kita, kita tidak lagi bersikap seperti anak-anak. Kita tidak lagi memiliki syarat untuk bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Anak saya seringkali ketika saya mau pergi itu suka minta ikut. Dan ketika saya bilang, jangan ikut dulu ya, Papa mau kerja atau Papa mau pergi agak jauh, jadi kamu gak bisa ikut. Ya udah, Dede gak ikut. Tapi nanti pulangnya beli Yupi ya. Tapi nanti pulangnya beli coklat ya gitu. Jadi ada syarat yang dia berikan ketika dia untuk tidak ikut. Nah itu yang saya bilang, makanya kekanak-kanakan. Demikian, seringkali kita juga melakukan hal yang sama seperti anak-anak. Saya mau melayani Tuhan kalau saya sudah sembuh. Saya mau melayani Tuhan kalau saya sudah kaya. Saya mau melayani Tuhan kalau saya nanti sudah sekolah Alkitab. Seringkali kita membuat syarat dalam kehidupan kita untuk bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi sekarang kita mau belajar dari kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego. Kita tahu semua di akhir kisah ini mereka tidak terluka sedikit pun. Bahkan rambut, baju yang mereka pakai tidak bau hangus, tidak bau gosong. Badan mereka utuh. Dan Raja Nebukadnezar saat itu melihat ketika mereka dilemparkan bertiga, Raja Nebukadnezar melihat mereka ada berempat. Ternyata Tuhan menyertai kehidupan mereka. Ketika kita memiliki iman, kita percaya Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita. Kita mau menjadi tumbuh dewasa dalam iman, kita tidak mau memberi syarat kepada Tuhan. Orang yang tumbuh dewasa tidak lagi akan melihat ke masa lalu, tapi akan terus berjalan ke depan bersama dengan Tuhan. Tidak lagi memiliki sifat kekanak-kanakan di hadapan Tuhan untuk bisa selalu memberikan syarat di hadapan Tuhan. Orang yang sudah dewasa tidak lagi berkata, untung saya sudah bertobat. Kalau belum, habis tuh orang sama saya. Untung saya mau pelayanan, jadi saya gak sempet ngajak dia ribut. Itu kita masih kekanak-kanakan. Tetapi kalau kita sudah dewasa dalam iman, dengan landasan iman yang teguh di dalam kehidupan kita, ketika kita bertobat, ya sudah, mau bertobat, mau ribut, mau pelayanan, mau nggak mau pelayanan, ya nggak boleh ribut gitu. Kita diajar untuk selalu sabar, untuk selalu bisa merendahkan diri di hadapan orang lain, untuk bisa selalu mengasihi orang lain. Demikian kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Awali dengan kebenaran firman-Mu, di mana kami boleh terus belajar memiliki iman yang teguh, iman yang dewasa, iman yang tanpa syarat. Hingga pada akhirnya Tuhan akan terus menyertai kami. Kami taruh iman pengharapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun masalah persoalan masa depan kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memiliki sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kami. Tapi andai pun tidak, kami mau terus melangkah bersama Tuhan. Kami mau terus akan berjalan, mau terus menyembah Engkau. Kami akan terus menganggap Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hingga pada akhirnya nama Engkau saja yang boleh ditinggikan, kehendak-Mu saja yang boleh jadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur serta memohon. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan juga.
kita mau melakukannya. Dan biarlah kita mau tetap percaya. Kita akan ada tetap terus dalam Tuhan, selagi iman kita teguh di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau naikkan lagu pujian. Sungguh indah Engkau Tuhan. Kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Kami mau temukan kasih-Mu. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yesus, ku cari wajah-Mu Tuhan. Kami mau temukan kasih-Mu. Haleluya. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh, ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu Tuhan, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan,
Sungguh indah Kau Tuhan, Kau penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yesus, Kau sumber kekuatan kami. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau penuh kasih dan sayang. Sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan, Kau perlindungan kami, Kau kekuatan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah, sungguh indah Engkau, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau penuh kasih dan sayang. Yes, terima kasih Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang mampu. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, oh sumber kekuatan, sumber kekuatan.
menaikkan syukur kami kepadamu untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk pertolongan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Yes, Kau Bapa yang baik, Kau yang gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap saat, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, yes, kami mengasihi-Mu. Aku berikan syukurku, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu. Makasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Haleluya, yes, terima kasih. Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu,
syukurku buat pertolonganmu, sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi, sebab kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau baik, kau Bapa yang baik. Yes Tuhan, ku mengasihimu. Syukur kami kepadamu untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu. Kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Kau yang tidak pernah berhenti menolong kami Tuhan, dalam setiap musim kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, iman kami boleh tetap teguh. Iman kami boleh tetap terus mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, hari ini dan seterusnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.